Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fikri Fakrihin MPDI selaku pengampu matkul studi hadis. Perkenalkan, nama saya Foidatun Nafisah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 8 di minggu lalu yang membahas tentang hadis-hadis tentang akhlak dan karakter anak. Nah, jadi akhlak dan karakter itu ibarat pondasi kehidupan bagi anak. Maka anak yang pintar saja itu tidak cukup kalau tidak punya akhlak yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini banyak mengajarkan akhlak yang mulia lewat hadis-hadis pendek dan mudah diajarkan sejak anak masih kecil. Baik, yang pertama di sini hadis tentang kejujuran dan amanah. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahwasanya hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Jadi hadis ini yaitu menjelaskan bahwasanya Nabi mengajarkan kita semua itu untuk selalu berbuat jujur, meskipun itu terkadang susah buat kita, karena kalau kita itu jujur, orang itu bakal percaya sama kita. Jadi lama-lama kita itu bakal menjadi orang yang dipercaya dan disukai banyak orang. Sebaliknya, kalau kita itu suka bohong, sekali ketahuan orang itu nggak bakal percaya lagi. Jadi kita sebagai orang tua, baik sebagai guru itu harus mengajarkan kejujuran ini kepada anak-anak, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, misal contohnya, adik-adik itu kalau ketika berbuat salah itu harus jujur, tidak usah bohong. Nah, misal adik-adik itu menumpahkan air di rumahnya. Nah, dari saking takut dimarahin orang tuanya, adik-adik ini membohongi orang tuanya itu tidak boleh. Lebih baik adik-adik itu jujur ya. Nah, seperti itu. Yang kedua tentang amanah. Nah, di sini riwayat Ahmad menjelaskan bahwasanya tidak beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya. Misal kita sebagai guru itu menjelaskan kepada anak-anak tentang amanah tersebut. Misal, nah, kalau kamu dititipkan sesuatu oleh temannya, entah itu mainan atau makanan, itu disimpan dengan baik, dijaga dengan baik. Kemudian ketika orangnya meminta kembali, itu kita harus mengembalikannya. Nah, itu kalian itu sudah termasuk orang yang amanah. Juga kalau di rumah ibunya itu menyuruh kalian untuk membeli sesuatu, misal membeli tepung. Nah, kalian sebagai anak itu harus membeli tepung. Jangan sebaliknya malah membeli mainan, itu tidak amanah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membeli apa yang orang tua kita suruh. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis tentang kesabaran dan tolong menolong. Nah, di sini saya menemukan riwayat Muslim yang mengatakan bahwasanya sabar itu adalah cahaya. Jadi yang dimaksud dari hadis tersebut yaitu Nabi di sini mengajarkan bahwasanya sabar itu seperti lampu yang menerangi hidup kita. Jadi orang sabar itu gak gampang marah, gak gampang nangis, atau gak gampang galau. Jadi orang sabar itu termasuk kuat saat menghadapi masalah. Misal kita itu mengajarkan kepada anak-anak, nah, kalau mau main itu kita itu nunggu giliran ya, kita antri ya gitu, kita itu harus sabar. Nah, kemudian misal saat ketika kehilangan mainan, kita itu tidak langsung marah sama teman-teman, kita harus mencari solusinya, kita itu harus sabar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian hadis tentang tolong menolong. Nah, di sini riwayat Muslim juga menjelaskan bahwasanya Allah akan selalu menolong seseorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi yang dimaksud dengan hadis tersebut itu kalau kita sebagai guru, kita sebagai orang tua itu harus
mengajarkan kepada anak didik kita, kepada anak kita untuk saling tolong menolong. Misal kita menjelaskan bahwasanya, nah, ketika kita melihat teman kita kesusahan tanpa kita disuruh oleh orang siapapun itu, kita itu harus membantunya. Kemudian misal kita itu melihat teman kita jatuh, nah tanpa kita disuruh oleh guru kita itu harus menolong terlebih dahulu. Nah itu sudah disebut dengan sikap tolong menolong. Kemudian kalau adik-adik di rumah melihat ibu menyapu atau memberesin rumah, itu adik-adik itu membantu ya, kan sudah melihat dengan jelas bahwasanya orang tuanya itu lagi beres-beres, adik-adik itu harus membantunya. Nah seperti itu. Jadi anak yang sabar dan anak yang suka menolong itu akan menjadi pribadi yang kuat, tidak egois, dan disukai oleh banyak orang lain. Kemudian hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru. Nah di sini riwayat Tirmidzi menjelaskan bahwasanya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwasanya kalau orang tua kita itu senang dan ridho sama kita, maka Allah itu juga meridhoinya. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita bikin orang tua kita itu sedih, Allah itu juga marah kepada kita. Jadi berbakti dan hormat sama orang tua itu hukumnya wajib. Nah seperti itu. Kemudian hadis tentang guru. Nah, di sini riwayat Ahmad menjelaskan bahwasanya bukan termasuk golongan kami orang yang tidak pernah menghormati yang lebih tua dan juga tidak menyayangi yang lebih muda dan juga tidak pernah mengetahui hak guru. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadis tersebut itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu harus menjelaskan kepada anak didik kita, kepada anak kita bahwasanya, nah nanti kalau kamu dipanggil oleh gurunya itu jawablah dengan nada yang lembut. Sebaliknya guru di sekolah itu menjelaskan, nah nanti ketika pulang sekolah, ketika ibu atau ayahnya memanggil, nanti kalian itu harus menjawab dengan lembut, dengan nada yang lembut. Misal orang tuanya memanggil, "Nak, iya bu." Nah seperti itu. Jangan sampai urak-urakan. Kemudian jangan lupa memberi salam terlebih dahulu kepada orang tua. Nah misal ketika kita itu bertemu dengan orang yang lebih tua, jangan lupa kita itu mengucapkan salam. Nah misal kita sebagai orang tua menasihati anak kita sebelum berangkat sekolah, nah jangan lupa nanti ketika berangkat ke sekolah, ketika sampai di sekolah, jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu kepada gurunya ya. Iya bunda. Nah seperti itu. Jadi anak yang hormat kepada orang tua atau guru itu akan diberi keberkahan ilmu dan rezeki dan tumbuh menjadi anak yang lebih sopan serta mempunyai masa depan yang lebih cerah. Jadi kita sebagai orang tua itu harus betul-betul mendidik anak dengan apa yang kita mau. Jadi apa yang anak-anak itu kurang, misal yang sudah saya jelaskan barusan itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sudah memberikan banyak panduan akhlak untuk anak-anak kita dan bisa menjadikan kita untuk mengajarkan lewat hadis-hadis pendek yang mudah dan penuh makna. Jadi dari 3 nilai yang utama yang saya jelaskan barusan, yang pertama itu jujur dan bisa dipercaya, yang kedua sabar dan suka menolong, 3 hormat kepada orang tua dan guru. Jadi akhlak itu bukan hanya diajarkan akan tetapi juga dicontohkan. Jadi anak di sini akan belajar dari perkataan dan perbuatan kita. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.